memutuskan pengen membantu seorang wanita yang namanya Ibu Maya. Yang konon dia ini khawatir, panik, dan merasa bersalah dan ingin mencari di mana keberadaan ibunya. Ya, berarti kali ini kita akan bantuin seorang perempuan yang mencari ibunya. Biasanya kan kalau ibu rumah tangga itu biasanya tinggal sama suaminya. Tapi ini beda, dia ingin mencari ibunya. Nah, ibunya ini katanya sempat dimasukkan ke panti jompo. Dan sekarang dia menyesal. Kenapa dia ingin cepat-cepat ketemu sama ibunya? Apa yang terjadi? Nah, akhirnya tim memutuskan untuk ketemu langsung sama perempuan yang bernama Maya ini. Dia adalah seorang ibu rumah tangga dan mempunyai 1 orang anak. Misi, Ibu. Ya, mohon maaf, ini rumahnya Ibu Maya? Iya, kita dari Antv, Bu. Ibu ini maaf, dengan siapanya? Oh, mbaknya. Ini saya buka boleh, Ibu? Iya. Ada Ibu Mayanya, Bu? Ya, tolong dipanggilin, Bu ya. Janjian di rumahnya dan kita ketemu di rumahnya. Tapi di mukanya Ibu Maya ini beda. Kayak terpendam sesuatu masalah yang sangat besar sekali. Dan kayak dia ini sangat sedih sekali. Dia kayak menyimpan sesuatu yang pengen diungkapkan. Tapi nggak ada yang bisa diajak sharing di sini. Ya, silahkan duduk. Enggak apa-apa nih, Mas. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Mamaya, ini kan kita udah terima laporan Mamaya. Feli juga udah jelasin semuanya. Jadi kita datang gini mau cross check ulang, sekaligus Mbak Maya jelasin semuanya. Iya. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja ngejelasin supaya kita semua paham di sini. Ini sudah begitu lamanya masalah ini dipendam. Ibu Maya ini begitu ketemu sama kita, dia langsung nangis. Gua sama Feli lihat-lihatan. Ada apa ini? Ada masalah besar apa ini? 2 tahun yang lalu, saya nikah sama Mas Dimas. Terus saya punya anak 8 bulan yang masih bayi. Kemudian atas permintaan Mas Dimas nyuruh ibu saya taruh di panti jompo. Jadi Ibu Maya ini sayang banget sama ibunya, ibu kandungnya, ibu yang merawat dia, ibu yang membesarkan dia, ibu yang memperhatikan dia. Namanya Ibu Tati. Tapi ternyata Ibu Tati ini ya, dengan sangat terpaksa sama anaknya sendiri yaitu Ibu Maya dititipkan di panti jompo. Karena ibu saya nggak normal dan Mas Dimas malu sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya, sama keluarganya. Ibu saya buta. Nah, ternyata Ibu Maya ini terpaksa menitipkan ibu kandungnya ke panti jompo karena suaminya sendiri yang meminta bahwa ibu kandungnya harus ke panti jompo. Gak tahu kenapa semenjak ibu saya taruh di panti jompo, kehidupan jadi berubah semuanya. Rumah tangga saya jadi hancur. 3 bulan yang lalu saya kecelakaan di puncak. Dan saya ketipu puluhan juta. Dan sekarang kami lagi proses cerai. Iya, mungkin alasan Mas Dimas juga. Saya kan juga kerja, saya sibuk, dan Mas Dimas juga sibuk. Jadi Mas Dimas nggak mau kalau ibu di rumah sendirian. Dan saya juga repot masih ngurus anak. Jadinya Mas Dimas berpikir kalau alangkah baiknya kalau ditaruh di panti jompo. Ya saya sih sebagai istri saya nurut aja, daripada kalau saya nolak perkataan suami saya juga dapat dosa. Tapi di sisi lain itu ibu kandung saya sendiri kan.
Pasti Mas sama Mbak juga nggak tega kan? Kalau ibu kandung kayak gituin, ditaruh di panti jompo, kita nggak tahu cara ngawatnya kayak gitu. Jadi suaminya ini ternyata melihat istrinya, katanya alasannya kasihan. Begitu istrinya ini hamil dan kemudian punya anak, nah, suaminya ini katanya kasihan. Istrinya kerepotan ngurusin anak, ya, belum ngurusin popoknya, belum ngurusin asinya, dan sekarang ada ibunya yang ternyata ibunya ini buta. Ini berarti Mbak sudah cerai sama? Lagi proses. Lagi proses. Sekarang suaminya Mbak siapa namanya tadi? Dimas. Mas Dimas ada di mana? Dia di rumah orang tuanya sendiri. Di rumah Kamu orang udah tuanya. pisah lama. Terus anak Mbak Ada sama saya. Ya, jadi tujuan Mbak sekarang fokusnya lebih ke ibu. Nah Mbak, waktu datang ke panti jompo itu, ibu dalam keadaan gimana? Saya sama sekali belum pernah hubungin ibu. Semenjak ibu saya taruh di panti jompo, saya nggak pernah ngabarin ibu. Sama karena sekali. Mas Dimas nggak suka. Saya takut Mas Dimas marah. Ibunya merasa nggak nyaman, ibunya merasa di situ dikucilkan, ibunya merasa nggak punya apa-apa, apalagi udah buta, tua renta, nggak bisa apa-apa. Coba, akhirnya ibunya nggak betah. Dan dia dapat kabar dari tempat panti jompo, ibunya sudah tidak di panti jompo itu. Nah kemana ibunya? Siapa yang ambil ibunya? Iya, jadi Mbak baru seminggu ini tahu kalau ternyata ibunya Mbak pergi dari panti jompo. Oh, iya. Maksudnya ini Kata- pergi gimana? Kata ibu pantinya, dia dijemput sama supir yang dulu pernah nganterin ibu ke panti jompo pertama kali. Dijemput supir. Itu supir suami saya, Mang Ucup namanya. Jadi ternyata yang menjemput ibu kandungnya yang namanya Ibu Tati ini ya, adalah Mang Ucup, bekas supirnya Ibu Maya. Nah Bu Maya juga bingung, ngapain Mang Ucup jemput dia? Tujuannya apa? Jadi Mang Ucup yang jemput di panti jompo. Iya. Akhirnya sama pihak panti dikasih, diizinkan. Karena ibu panti percaya, karena Mang Ucup yang pertama kali bawa ibu ke panti jompo itu. Mungkin dipikir ibu panti, majikannya yang nyuruh Mang Ucup jemput ibu lagi. Dan semenjak itu nggak ada kabar sama sekali. Saya nggak ada kabar sama sekali. Mana mampu kalau kita pikir secara logika, Mang Ucup ini nggak mungkin bisa merawat ibunya karena nggak mampu. Jadi kalau dipikir secara logika, katanya nggak mungkin Mas Mang Ucup ini. Nah terus suruh siapa ibu? Gue sama Feli di situ berpikir apa ada kemungkinan suaminya. Suaminya karena selama ini masih dalam proses cerai. Nah untuk apa suaminya cari ibunya? Atau mungkin ada maksud lain yang lain? Nah kita bertanya-tanya di sini apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Gini aja, saya minta fotonya suami Mbak. Ada? Oke, nomor telepon suami Mbak ada? Ada. Ada dong, iya. Tapi Mbak yakin kita mau ke Bang Ucup? Iya. Tahu rumahnya? Tahu. Oke, nanti kita tanya sama Bang Ucup, siapa yang nyuruh dia? Karena nggak mungkin dia berbuat sendiri. Dia kan cuma supir. dan dia pun udah berhenti kan? Iya. Mbak Akhirnya dia minta tolong, yaudah Mas kita langsung aja ke Bang Ucup. Saya tahu rumahnya kok, kita menuju ke sana. Yuk, kita langsung jalan aja Mbak berarti ya? Iya boleh. Dek, kayaknya di Mas. Ah nggak ada jalan ya? Nggak ada jalan situ. Situ nggak ada. Ke sana Ibu ya? Enggak deh, itu deh. Kayaknya aku ingetnya chatnya deh, Mas. Yang ujung itu deh, kayaknya deh. Pas sampai di rumahnya Mang Ucup, ya kan, ketemu sama istrinya. Istrinya kaget, minta ampun ada kita semuanya di situ. Terutama ketemu sama majikannya Ibu Maya. Assalamualaikum. Mang Ucup. Ada orang. Mang Ucup. Mang. Bu,
Bu. Dia senang di situ dipeluk Ibu Maya. Mereka seakan-akan udah lama nggak ketemu di situ. Melepas kangen, melepas rindu. Dan di situ waktu kita tanya dan waktu kita ngungkapin keinginan kita untuk ketemu sama Mang Ucup. Bu, saya mau ketemu Mang Ucup. Mang Ucupnya ada, Bu. Kenapa, Bu? Bu, kenapa? Ibu. Ya sabar ya, Bu ya. Bu, kita di dalam aja ya, Bu. Sabar ya, Bu. Kapan meninggalnya Ibu? 2 minggu yang lalu. Mang Ucup kecelakaan, Mas. Mang Ucup kecelakaan, kemudian meninggal dunia. Sedih di situ istrinya, nangis dia. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Saya kesini justru itu saya mau minta informasi sama Mang Ucup tentang keberadaan ibu saya. Karena kata Ibu Panti, ibu saya udah dijemput sama Mang Ucup. Setahun yang lalu suami saya kan sadar dan sebulan kemudian SMS ada mengatasnamakan Bupati. SMS mengatakan bahwa dia tidak bertarisan. Akhirnya Bang Ucup disuruh menjemputnya ke Bupati. Terus, kenapa ibu nggak hubungin saya Mang Ucupnya? Terus sekarang ibu di mana? Dia minta diantar ke Pandeglang ke adiknya. Dan gak lama kemudian, mungkin 1, 2 hari, 3 hari lah. Dari Mang Ucup itu Ibu Tati ini minta tinggal di rumah adiknya. Jadi Ibu Tati ini memutuskan cuma 1, 2 hari atau bahkan 3 hari katanya. Kemudian dia pindah ke tempat adiknya, namanya Ibu Titin di Pandeglang sana. Ibu gak menyarankan untuk kembali ke Ibu Maya? Kalau saya memang sempat menyarankan, tapi dia lebih milih ke Pandeglang, ke adiknya itu. Kalau dia nggak enak kali ya. Harusnya Mang Ucup kan hubungin saya, Bu. Saya kan anaknya. Saya maaf, Bu, saya nggak tahu. Maafin saya. Maafin kesalahan suami saya kalau memang salah. Di Pandeglang alamatnya di mana Ibu? Membayangkan pengorbanan ibunya, ini nangis Ibu Maya ini. Dia merasa bersalah. Dia pengen ketemu sama ibunya. Dia minta tolong, ayo Mas kita ke Pandeglang Mas, ayo Mas kita ke Pandeglang Mas. Kan gak gampang Ibu, kita kan harus nyari dulu alamatnya. Kita kan harus cari informasi dulu di mana keberadaannya. Tapi kan saya tahu Mas adiknya. Oh tahu Mas ya adiknya, alamat adik ini. Ibu saya tahu. Oh ya sudah. Ya. Setelah semuanya dirasa siap, ya. Kemudian kita menuju ke Pandeglang. Saya tahu alamatnya. Hah? Saya tahu. Di Tahu alamatnya? Pandeglang, Banten, Desa Kerobokan. Ya sudah kalau begitu. Kita coba nanti ke sana ya. Ya, makasih banyak Ibu ya, turut belasungkawa ya. Mudah-mudahan almarhum diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang sabar ya, Bu. Saya almarhum suami saya ya, Bu. Saya juga maafin ibu saya ya, Bu ya. Ya, makasih banyak Bu. Ya, mau pamit Bu ya. Pandeglang, Jakarta lumayan jauh ya. Macet lagi, hujan lebat lagi. Sampai sana malam. Sampai sana malam ya sekitar antara jam 9-an sampai sana itu. Udah lumayan malam jam 9, jam 10 sampai sana. Ini rumahnya. Ini Iya. terang ada lampunya, kayaknya ada orangnya tuh ya. Assalamualaikum, Tante. Misi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi. Iya.
Ada apa, Maya? Kita ketok pintunya, tiba-tiba keluar nih. Keluar seorang perempuan masih muda kayaknya umurnya. Mungkin di bawahnya Ibu Maya ini. Masih muda, anak perempuan masih muda keluar ngeliat Ibu Maya sama kita. Mukanya ini ya Allah. Nia, gimana ibu aku Nia? Ibu kamu. Kamu mau apa cari ibu kamu? Ini ngapain kamu kesini? Ternyata dia ini udah kesel di situ. Dia kesel banget sama Ibu Maya. Kenapa? Karena keluarganya merasa dirugikan. Keluarganya merasa dapat beban yang besar. Ya, ini Mbak, ini mohon maaf sebelumnya ya. Jadi biar saya jelasin. Memang sebenarnya... Udah. Enggak, ini saya Kamu belum ngomong. kamu diam aja. Nia, Ini jangan urusan kasar kayak keluarga. gitu Nia. Ya, saya Kamu cuma- jangan ikut campur ya. Ya saya nggak ikut campur, cuma saya mau bantuin Mbak. Gini loh, dia kan mungkin nggak bisa ngomong, makanya saya ngomong di sini, saya mau ngejelasin. Bantuin apa? Jadi gini, dia selama ini memang dilarang sama suaminya untuk ketemu sama ibunya. Nah setelah dia cerai ini dia baru nyesel. Dia pengen ketemu sama ibunya sekarang. Coba, dia yang dilarang suaminya, bukan dia. Dia sebenarnya keinginan untuk ketemu sama ibunya, tapi dia dilarang sama suaminya. Sekarang dia udah cerai. Mbak udah tahu belum dia udah cerai? Semua kata-kata pasar keluar di situ. Menghina, menghujat. Ini kan saudara gitu. Kenapa sih nggak dibicarakan saya baik-baik? Apalagi dia ini masih muda. Kok berani sama orang lebih tua gitu? Dasar kamu. Anaknya nggak tahu diri. Anak durhaka. Tante, aku mau ketemu ibu, Tante. Ngapain Maya kesini? Tante, aku mau jemput ibu, Tante. Please, Tante. Tolongin aku, Tante. Ibu di Maya, mana? kamu itu udah nggak di sini. Lagi ngapain pakai nangis segala? Kemarin kemana aja? Sekarang kamu nangis. Datang lagi ibunya, adik kandung dari Ibu Tati. Marah-marah juga ngeliat Maya. Keenakan kamu hidup di Jakarta. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Wah, kamu ngapain lagi ikut campur? Enggak, dia ini nggak tahu kalau ibunya ada di sini loh. Selama ini kan ibunya dititipkan di panti jompo. Dia nggak tahu sama sekali kalau ibunya ada di sini, Bu. Nah, itu dia. Ibu taruh panti jompo, ditaruh di sini. Mana dia tahu kamu dicari? Ibu, coba Ibu mohon maaf sebelumnya. Dia nggak boleh sama suaminya, Bu. Dia terpaksa. Aku, Tante. Aku kan niat kayak gitu, Tante. Mami, Alasan aja cuma. Tante. Please, aku. Tapi ibu di mana sekarang, Tante? Sama siapa? Sampai gue pun berusaha cari informasi di situ, ngasih tahu baik-baik di situ, nggak bisa. Gue juga diusir di situ, dimaki-maki, ikut campur keluarga orang. Udah nggak dapet apa-apa di situ. Udah pergi sana kamu. Tante, aku semua ganti, Tante. Aku kan ganti sama dia, Tante. Kemarin kemana aja? Ini sampai udah nunggu. Ini sampai marah-marah. Tante, aku ganti semuanya, Tante. Biaya di sini, Tante. Tapi tolong kasih tahu ibu di mana, Tante. Saya juga nggak tahu lo di Jakarta. No, tanya Bu Alika. Iya, alamatnya Bu Alika di mana? Sono rumahnya. Pokoknya no di atas sebelah. Kamu tanya sama Pak RT dulu sono. Tapi kalau sono di atas. Ayo, Alisa di mana? Tante. Udah Ibu ya, mohon maaf Ibu. Nah baru berapa langkah kita meninggalkan rumahnya Ibu Titi, tiba-tiba ada tetangga di sini nyamperin kita. Ada apa Mas rame-rame? Harus maju terus. Baik kuat ya. Mas nyari ini, nyari Ibu Tati. Iya. Ibu siapa ini? Saya Memangnya Ibu kenal sama Ibu Tati? Oh saya kenal Mas Ibu Tati, saya tahu. Jadi Ibu Tati ini memang kasihan katanya. Ya, saya juga simpati sama Ibu Tati. Tapi dia udah dibawa ke Jakarta, katanya ke Tanjung Priuk gitulah. Sama Bu Alika. Oh. Kasihan dia.
Ini apanya? Saya anaknya Ibu. Anaknya. Di situ juga dia nggak dikasih makan. Di situ nggak dikasih makan. Iya. Astagfirullahaladzim. Dia udah buta. Allah. Kasihan Mas. Siapa Ibu Alika ini? Apakah ada hubungan keluarga sama Mbak Maya? Gue nanya sama Mbak Maya, saya nggak kenal Mas Ibu Alika. Itu bukan keluarga saya. Nah tanya sama tetangga tadi alamatnya, dikasih alamatnya di daerah Tanjung Priok. Dulu Ibu Alika itu orang sini deh. Iya. Alika itu. Ibu Alika, orang-orang sini. Ya udah, ya makasih banyak Bu ya. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum. Pas menuju ke rumahnya Mbak Maya, nggak jauh di depan rumahnya, tiba-tiba ada 2 orang naik motor. Terus dengar suara teriak-teriak pembantunya, tolong, 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 tolong. Ada apa ini? Kabur, kabur. Gak apa-apa. Hah? Aduh. Aduh. Gak apa-apa anak ya? Tapi gak apa-apa anaknya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Cuma shock aja nih kali ya. Ya Mbak, Bapak masuk aja Mbak, Bapak masuk aja. Jadi 2 orang ini baru ngintai dan mau naik ke pagar. Untungnya pas kita datang di situ. Coba bayangin. Kalau ternyata kita belum datang, orang itu pasti udah naik. Diambil itu anaknya. Udah Pak, masuk anaknya. Kita temenin aja sama dia, Mbak. Kita tunggu sini deh. Udah, jangan jalan di situ. Dia kenceng banget. Udah hilang. Ya keburu, tadi masuk gang ke kiri, aku nggak dapet, hilang dia. Ada ke depan, ada kiri, banyak banget tadi. Ada plat nomornya nggak? Itu Hah? nggak? Itu kamera nggak? Aduh, masa nggak dapet tadi plat nomor motornya nggak dapet sama sekali? Aduh, Mbak maaf ya Mas. Itu pasti suruhannya Mas Dimas. Mbak Maya ini yakin banget itu adalah suruhan suaminya. Suaminya dari dulu proses cerai ini nggak selesai-selesai karena suaminya itu pengen mengambil hak asuh anaknya. Waduh, ini bahaya ini Mbak kalau nggak diselesaikan cara baik-baik Mbak. Dia mau ngambil anak saya. Maaf ya Mbak. Ini udah sering seperti ini Mbak? Baru pertama kali. Baru pertama kali? Karena kita masih proses cerai, jadinya Mas Dimas pengen hak asuh anak jatuh ke tangan Mas Dimas. Jadi jagain dulu Mbak ya. Kalau ada apa-apa kabarin kita ya. Iya Pak. Ada kan nomor aku? Ada. Terima kasih ya. Kita aja Mbak ya. Terima kasih ya. Ya, Maaf, nanti Mbak. kalau ada informasi lebih lanjut kita hubungin Mbak, kita lakukan lagi pencarian ya. Hati-hati. Terima kasih Mbak ya. Ya. Iya, hati-hati ya. Jadi ini Mbak yakin nggak mau ada tim kita yang di sini? Oh, nggak usah Mas. Nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa Mas. Assalamualaikum. Iya. Salam. Jangan lupa ditunggu Mbak ya. Iya, iya. Ya, tapi alhamdulillah tadi ya nggak sampai anaknya keculik ya. Ini bahaya loh, ini bisa melakukan hal ini lagi pastinya. Ya apakah itu benar suaminya atau bukan kita kan juga nggak bisa nuduh. Suruhan. Iya maksudnya itu benar surat suaminya atau bukan. Kita juga nggak bisa nuduh kan, masih perlu ada bukti lagi. Kira kita beri pencarian, kita nunggu kabar dari tim. 1 hari 2 hari kemudian, karena kita mendapatkan informasi tentang Ibu Alika ini agak susah ya, kurang jelas. Tim akhirnya dapat informasi rumahnya Ibu Alika di sebuah perkampungan. Kita menuju ke sana. Iya tadi sih kita nanya di sini katanya. Kan kita udah nanya tadi di depan. Iya katanya pagar itu 17D. Itu artinya juga benar ada 9 RW 4.
Permisi. Permisi. Waalaikumsalam. Ibu, permisi, ini rumahnya Ibu Alika. Iya, betul. Ibu bisa ngobrol sebentar, Ibu, maaf. Oh, Ini kita dari Antv, Ibu. iya, bentar. Iya. Pas kita ketok pintunya, yang keluar yang punya rumah. Ibu Alika itu sendiri. Orangnya baik, orangnya sabar. Kita tanya, Ibu benar yang pernah merawat Ibu Tati yang dari Pandeglang dulu, yang dibawa sama Ibu ke Jakarta. Iya. Waktu itu Ibu Tati itu dirawat sama adiknya, ya. Namanya siapa? Ibu Titi. Pandeglang itu Ibu. Iya. Kan waktu itu Ibu Tati ini kan dirawat sama Ibu Titi di rumahnya. Mereka jaga, mereka rawat di situ. Terus katanya Ibu kasihan, jadi Ibu ajak ke sini. Betul Ibu? Iya, betul. Jadi waktu itu saya bilang kampung, Pandeglang. Terus saya dengar kabar dari tetangga, katanya ibu tadi kasihan dibutuhin padahal adiknya sendiri nanti di sana jarang dikasih makan. Terus saya juga memang lihat sendiri setiap hari itu dimarahin. Maksudnya gimana Ibu? Jadi dia selama ini sering diomelin, dimarahin. Kenapa itu Ibu? Menurut warga, Bu Tati itu di situ menyusahkan Ibu Titin karena Bu Titin kan ekonominya terbatas. Dengan adanya Bu Tati, otomatis keuangannya semakin bertambah ya, ekonominya dia semakin berantakan. Jadi Dia beban gitu ya? hutangnya banyak di mana-mana, jadi dia merasa udah kesel sendiri gitu lahnya. Saat saya melihat kondisi itu, saya langsung ya Allah kasihan sekali. Ya udah akhirnya saya ajak aja Ibu Tati untuk ikut saya ke rumah saya di sini. Berarti Ibu udah ajak ke rumah. Iya, Nah, berarti ada Ibu Tati sekarang? Bu Tati sejak tinggal di sini suami saya marah-marah terus. Jadi setiap hari saya berantem sama suami saya gara-gara Bu Tati. Tapi sayangnya suami saya tidak mengizinkan lama-lama, Mas. Mungkin suami saya juga kasihan sama saya repot dengan keluarga. Dan suami saya juga takut bermasalah dengan orang lain karena itu kan ibunya orang. Mungkin ada yang menyari pastinya. Takut suami saya bermasalah dengan orang lain. Jadi saya berinisiatif untuk bilang kepada supir saya, Mang Jaja, untuk bisa membawa Bu Tati dari sini. Tapi nanti mungkin untuk sehari-harinya saya bisa bantu lah untuk anaknya gitu. Yang penting ya karena saya juga kasihan sama Bu Tati kan. Mungkin karena faktor usia ya, jadi sering sakit-sakitan, ngeluh sakit badannya, meriang gitu. Dia nggak cerita tentang anaknya. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali pernah cerita apapun tentang anaknya atau keluarganya. Saya tahu dari warga saja kalau ternyata Bu Tati itu adalah kakaknya dari Bu Titi. Tapi kok tega banget gitu. Jadi ini anaknya. Ini Anaknya. Anaknya sekarang nyari-nyari gitu. Kok kamu tega banget sih ninggalin ibu kamu? Saya tahu Bu, saya salah mengantarkan ibu saya. Itu juga karena suami saya, Bu. Dan saya juga harus nurut sama perintah suami saya. Dan saya juga sangat menyesal sekarang, Bu. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan ya. Kita nggak bisa menyesali yang udah terjadi. Jadi sekarang ibu saya di mana, Bu? Setelah saya sering berantem berdebat sama suami saya titipkan ke supir saya namanya Mang Jaja. Iya, Berarti ibu itu masih ada di tempat yang jajan? kemungkinan masih ada. Coba nanti saya hubungin ya. Boleh atau saya minta nomor teleponnya Pak Jajang? Oh benar, nanti saya kasih aja Iya. nomornya biar nanti. Iya, nanti saya kasih alamatnya. Boleh Bu. Minta nomor teleponnya. Ada handphone? Saya telepon dulu ya. Boleh di save aja nomornya. Nanti coba alamatnya di daerah Lenteng Agung, dekat kelurahan. Coba nanti tanya aja.
Iya, Jaja. Iya. Kita seorang anak itu nggak boleh menelantarkan orang tua. Karena bagaimanapun juga orang tua itu yang udah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita, merawat kita dari kecil sampai kita dewasa, sampai kita menjadi seperti ini. Itu kan berkat orang tua. Jangan pernah kita menyia-nyiakan orang tua. Udah pokoknya itu aja. Semoga ketemunya sama ibunya. Ya. Semoga kembali ketemu. Sama-sama. Ya, ini pelajaran yang berharga mungkin buat kamu juga ya Mbak Maya ya. Jadi masukan buat kamu ya, sebagai anak harus berbakti sama orang tua. Harus benar-benar dijagain, nanti kalau udah ketemu sama ibunya benar-benar dijagain. Kita janji gak akan nonton ibu saya lagi. Kita kesel banget. Kita sekarang ke pantai kamu cari informasi tentang Mang Jajang ya. Sampai di rumahnya Mang Jajang, ternyata itu tempat usaha konveksi. Yang di situ ketemu sama istrinya. Assalamualaikum. Bu, maaf ini rumahnya Pak Jajang. Ada Pak Jajang ya? Sakit apa ibu? Kalau ibu ini istrinya? Iya ini gini, ini kita mau sebenarnya kita ngobrolnya sama Pak Jajang. Coba mungkin kalau Pak Jajang sakit, ngomongin sama ibu aja boleh, dia ajak masuk depan sini, boleh nggak? Maafin ibu. Iya, biar enak. Agak berjalan. Jadi gini ibu, ini kan kita tadi datang ke rumah Ibu Alika. Nah, Ibu Alika bilang kalau dia ini titipkan Ibu Tati sama supirnya dulu namanya Pak Jajang. Iya. Ya supaya dirawat, dijaga sama Pak Jajang. Ya makanya kita datang ke sini mau ketemu langsung sama Ibu Tatinya. Ibu Tatinya kemana ya? Apa di sini? Waktu itu pernah tinggal di rumah saya. Jadi saya di sini kerja sama keluarga saya. Jadi saya di situ lalu pas saya dirawat di rumah sakit. Nah ibu tadi 2 hari yang lalu pergi dari rumah saya. Astagfirullahaladzim, coba udah nggak bisa melihat kedua matanya, cuma bisa pakai tongkat dan dia pergi sendiri jalan kaki, coba malam-malam lagi. Mana pergi sendiri pergi. Kan ibu saya buta, Bu. Nggak mungkin bisa pergi sendiri, Bu. Iya. Ibu tahu kemana perginya, Bu? Enggak, waktu itu dia pergi sama siapa itu? Ada orang lihat nggak sekitar sini? Karena saya itu jalan sendiri, Pak. Jalan sendiri. Ibu Tati ini kan nggak tahu mana-mana. Dengan matanya yang butanya menggunakan tongkat, apakah bisa nyampe ke suatu tujuan? Nggak bisa. Jalan sendiri keluar. Jam berapa itu? Sekitar jam berapa itu? Udah bisa pergi sendiri, emang di rumah ibu nggak ada siapa-siapa lagi? Nggak ada. Ibu di mana sekarang, Bu? Ibu saya, Bu Tati di mana? Maaf, ibu sama Ibunya udah biarin ibu pergi, ibu saya pergi sendiri dong, Bu. Harus kan ibu saya buta, Bu. Terus sekarang ibu tahu di mana ibu Tati sekarang? Kan tadi ibu bilang kan katanya tetangga dia mau kemana kan? Apa di sana? Cepetan Mbak, kita cari ibu saya cepetan. Takut ketemu sebelum jauh. Enggak, di situ nggak ada informasi apa-apa, cuma di sana aja. Ya ibu, ya udah, terima kasih ya, Ibu ya. Ibu Tati ini kan nggak tahu mana-mana. Dengan matanya yang butanya menggunakan tongkat, apakah bisa nyampe ke suatu tujuan? Nggak bisa. Khawatir Ibu Maya ini. Nangis dia, langsung dia buru-buru. Ayo mas kita cari mas, ayo mas kita cari mas. Cari mas, saat ini juga mas kita cari di situ.
Malam-malam kita cari, datang ke pedagang, ke jalan-jalan, nanya ke sana kemari ke orang-orang di sana, kita tanyain, kita tunjukkan fotonya. Sampai malam kita nggak dapat apa-apa. Dia cuma nangis, dia menyesal di situ, dia bengong di situ. Ya Allah, cobaan yang saya dapatkan luar biasa besar ya Allah. Dia berjanji dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan nanti kalau ketemu sama ibunya. Iya, ini kita udah nyari dari tadi masih belum ketemu ya. Iya. Ya nanti kita coba minta tolong sama tim aja. Ya nanti kita tolong sama tim aja juga untuk menyebar ya. Nyari di sepanjang jalan ini karena dia kan nggak bisa melihat, jadi ada kemungkinan jalannya juga lambat, iya, dan orang juga bakalan lihat biasanya. Ya, yuk kita ini hujan ya. Yuk kita break dulu, biar tim nanti yang coba nyari, bantu nyari ya. Besokan harinya kita baru melakukan pencarian lagi. Nah pas mau melakukan pencarian, ya kita mau jemput Ibu Maya. Datanglah kita ke rumahnya naik mobil seperti biasa, sampai jalan depan rumahnya tiba-tiba balai dia. Mana? Kenapa Mas? Wah, apa itu? Kok ada mobil Mas? Kaget kita di situ. Pas ini baru mau sampai rumahnya Ibu Maya. Mobil pas menghalang jalannya dia, tiba-tiba kita ngeliat perempuan teriak-teriak di situ, nangis di situ kenceng-kencengnya, tolong anak saya, jangan ambil anak saya, jangan ambil anak saya. Siapa itu? Itu Ibu Maya. Langsung kita turun di situ, kita bantu dia. Ternyata anaknya itu direbut sama 2 orang yang kemarin. Ibu anaknya kemana? Hanya siapa? Ibu tidak punya anak. Tenang, Maya. Maya tenang. Aku yang ambil, sebentar, tenang ya. Tenang, Maya tenang dulu. Ya, Maya tenang dulu. Sini, aku ambil. Kamu pegang. Kita berusaha untuk pertahankan anaknya, ambil anaknya. Tim berusaha ngambil itu dihalang-halangi sama teman-temannya kan. Sini. Gue cuma disuruh Pak. Tunggu lagi. Cabut. Cabut ini lo. Cabut. Nangis di situ. Takutan di situ mamanya. Dia peluk anaknya di bangku dan anaknya nangis dia jadi. Nah penjahat preman-preman tadi itu udah dibebaskan begitu saja. Karena dia merasa ketakutan, karena dia merasa dia terdesak gitu. Dan kita ancam di situ. Kita ancam kalau lu kesini lagi ya, kita udah nggak segan akan manggil warga. Lu pasti akan dibakar sama massa, akan digebuki sama massa. Dan sempat gue tanya di situ, siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh semuanya ini? Siapa? Dan dia bilang adalah Pak Dimas, suaminya sendiri. Tadi udah kita ancam mereka, Bang. Iya, udah kita ancam kalau mereka melakukan itu lagi, udah kita serahkan aja sama warga. Itu kalau sama warga itu malah bisa digebukin. Nanti dia pasti berulah lagi kalau misalnya sampai dilepas kayak gitu.
Kita harus kayak gimana? Enggak. Jadi gini Mbak, mereka ini kan cuma orang suruh. Kita lepasin biar ngomong sama suaminya Mbak. Kalau mau ketemu anaknya ngomong baik-baik sama ibunya gitu loh. Nggak perlu sampai nyulik-nyulik seperti itu. Tapi itu emang benar. Dia ngaku kalau mereka suruhannya Mas Dimas. Iya. Udah saya duga sih pasti itu semua keturunan mantan suami saya. Kita akhirnya break dulu. Nah setelah Mbak Maya baikan, dirinya udah tenang dan anaknya dititipkan sama saudaranya, sama pembantunya, dan kita juga kasih tahu kalau ada orang-orang yang mencurigakan lagi, tolong segera lapor ke RT RW terdekat. Ya jangan menunggu kita, takutnya kita nanti terlambat datangnya. Tolong komunikasi sama RT RW atau warga sekitar. Biar nanti begitu ada orang seperti itu, warga akan langsung membantu. Hari berikutnya kita tetap melakukan pencarian. Ya, dari pagi, siang, sore sampai malam kita cari pedagang asongan, kita cari di pasar, kita cari ya di kolong jembatan, kita cari di mana keberadaan ibunya ini nggak ketemu. Sampai akhirnya kita tanya sama salah satu pedagang kaki lima. Tanya tukang martabak. Bapak, isi. Mas pernah lihat ibu ini enggak? Mas, di baju biru. Ini ibu yang sering minta makan di situ, di warung itu depan. Oke, makasih ya Mas ya. Makasih ya Mas ya. Buruan, di mana? Ibu ini saya pernah lihat Mas. Buta kan orangnya. Oh iya benar buta. Iya. Dia ditolong waktu itu sama penjual pecel keliling. Namanya Ibu Warsi. Oh, pernah lihat ibu ini nggak Pak? Di sini. Oh ibu ini dia tukang pecel ke rumahnya. Tukang pecel Pak? Iya. Siapa namanya Pak? Ibu Arsih. Ibu Warsi Pak. Alamatnya di Gang Haji Salam. Gang Haji Salam. Di mana Pak? Alamat lengkapnya Pak. Setahu saya nggak jauh deh Mas dari sini, karena dia emang sering jualan keliling di sini, pecel keliling. Coba Mas di gang sebelah ini Mas, tanya aja di sana. Namanya Ibu Warsi, dagang pecel keliling. Kita langsung menuju ke sana. Benar sini nggak sih? Hah? Coba nanya dulu ya. Permisi. Ibu, mohon maaf. Waalaikumsalam. Ya mohon maaf Ibu, ini rumahnya Ibu Warsi. Iya, saya sendiri. Ibu Warsi nih? Iya. Oh, kebetulan Ibu, ini kita mau nanya. Iya, Mas. Ibu kenal sama Ibu Tati? Tati. Oh, Ibu Tati yang maaf yang matanya buta. Iya, betul. Iya. Benar ternyata. Ibu tuh kasihan sama Ibu Tati coba. Udah tua renta, di pinggir jalan coba. Gak ada yang ngasih makan, ya minta juga enggak, tapi kayak orang bingung di situ. Kasihan saya Mas. Ya, cerita kalau sebetulnya mata saya itu tadinya tidak buta katanya. Oh gitu. Tapi karena melihat anaknya itu buta, jadi matanya tadi itu didolongkan ke anaknya. Kasih seorang ibu yang luar biasa. Sampai akhirnya Ibu Warsi ini bilang, kamu tahu nak, kamu sekarang bisa melihat kenapa? Emang kenapa Ibu? Kamu belum bisa melihat nak. Maksudnya, iya kamu belum bisa melihat. Kamu belum bisa melihat. Dan kamu bisa melihat ini gara-gara ibu kamu yang menolongkan matanya ke kamu. Tunggu Bu. Jadi ibunya donorin mata untuk anaknya. Ini anaknya Ibu.
Anaknya ibu. Anak ibu tadi. Anak ibu tadi. Tolong bu, antarin saya bu ketemu ibu. Di mana ibu tadinya, ibu? Di mana ibu tadinya? Ada di belakang rumah saya. Di belakang rumah ibu. Di belakang bu. Ya, dekat kandang ayam. Astagfirullahaladzim, di kandang ayam. Tapi bukan di kandang ayam, di dekat kandang ayam. Di kandang ayam. Ibu tolong bantuin saya bu. Iya nak, saya nggak mau jadi anak durhaka bu, antarin saya. Tolong bantuin ya. Langsung Ibu Maya ini lari di situ sekenceng-kencengnya. Dia nggak sabar pengen peluk ibunya, dia nggak sabar pengen minta maaf ibunya. Dan kita datang ke sana, kita melihat, astagfirullah. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Ya Allah, ampuni dosaku. Mungkin tiada terhingga lagi kesalahan ini. Ini Maya bu, Ya anak ibu. Allah, ampunilah hamba. Aku tiada berdaya memohon. Ibu kemana aja bu? Sayangilah ibu kalian sepuas-puasnya. Selagi kalian punya ibu, ya hormati ibu kalian sepuas-puasnya. Ya, bahagiakan mereka, cintai mereka. Kasih sayang kita tidak akan pernah bisa membalas budi baik dia. Tapi budi baiknya ya akan menutupin aib kita, akan menutupin dosa-dosa kita di surga nanti. Luar biasa. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semuanya. Sekali lagi bagaimanapun juga orang tua itu yang utama ya. Apalagi doa ibu ya. Insya Allah membawakan berkah buat anak-anaknya dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.